aktivis dalam rangka ke Gunung UGM, betul? Tangkap Jokowi, adili Jokowi, miskinkan Jokowi, cabut hak politiknya Jokowi. Sudah sepatutnya dihukum mati. Kenapa? Karena dia menyengsarakan semua rakyat Indonesia, dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Jokowi tidak pernah tersentuh. Kepada Kapolri, kami menghimbau, ya, Bapak pasti akan mati, Pak. Ibu Rektor pun juga pasti mati. Ya, semua pasti akan mati. Tapi di dalam kematian akankah Anda dipertanyakan nanti di yaumil kubur? Cukup nanti kita bawa scanner, ya, kemudian itu lembar-lembarnya kita cek dengan scanner. Raimu lo dadi apa, Cuk? Kapasitas kamu lo jadi apa? Penyidik, forensik, ahli forensik, Raimu lo dadi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang Sudrun yang ingin Jokowi ditangkap, diadili, bahkan juga dimiskinkan. Terlalu semangat ya, tapi kelihatan dungunya. Selain itu juga ada ajakan dari emak-emak kurang kerjaan teman-temannya yang akan menggeruduk UGM rencananya tanggal 15 mendatang, dan juga menggeruduk rumah Jokowi pada tanggal 16 mendatang ya. Mereka mengajak semua alumni UGM untuk menggeruduk UGM karena dianggap sangat memalukan. Wah. Sedangkan dia sendiri bukan alumni UGM. Aduh, bikin malu lah saya. Ini jelas-jelas sebuah provokasi teman-teman ya. Karena ya mereka menggeruduk tetapi mereka mengajak-ajak gitu loh. Padahal ya seperti itulah, memang seperti itulah kebiasaan mereka ya. Kalau tidak membacot ya, menyebarkan hoax ya kemakan hoax. Ya kalau emang menganggap ijazah Jokowi palsu ibaratnya, ya sudahlah, buktikan sendiri. Mau geruduk UGM ya udah geruduk-geruduk sendiri gitu loh. Jangan ajak-ajak teman. Nggak pede ya, nggak pede. Karena kalian sebetulnya nggak punya ijazah. Aduh, kasihan kali aku sama kalian-kalian ini. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Tangkap Jokowi, adili Jokowi, miskinkan Jokowi, cabut hak politiknya Jokowi. Sudah sepatutnya dihukum mati. Kenapa? Karena dia menyengsarakan semua rakyat Indonesia, dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Jokowi tidak pernah tersentuh. Kepada Kapolri, kami menghimbau, ya, Bapak pasti akan mati, Pak. Ibu Rektor pun juga pasti mati. Ya, semua pasti akan mati. Tapi di dalam kematian akankah Anda dipertanyakan nanti di yaumil kubur? Assalamualaikum, bapakku, ya, atau dijuluki ustadku lah kalau kita bilang. Kalaulah Pak Jokowi terbukti bersalah, jadi selama ini kalian kemana? Itu aja pertanyaan kami masyarakat yang bodoh ini. Kami tak pandai berkuar-kuar seperti Anda. Ya. Kalaulah Anda tahu kesalahan-kesalahan Pak Jokowi, kumpulkan berkasnya. Lalu laporkan ke pengadilan. Selesai kan? Pakai undang-undang yang berlaku. Jangan berkuar-kuar menimbulkan fitnah, buat kegaduhan kepada masyarakat. Tolong Bapak, ucapan Bapak juga akan dipertanggungjawabkan kalau itu tidak benar. Kalau benar juga harus dipertanggungjawabkan juga. Salam. Aduh Pak ya kan, udah pernah saya sampaikan teman-temannya pada konten sebelumnya ya, mungkin sebelum hari raya lah ya. Sudah saya katakan, mohon maaf loh Pak ya. Sebelumnya saya mohon maaf, saya bukan body shaming atau apa ya, niat menghina enggak ya. Niat apa menyindir enggak.
sebelum Anda itu ya kan yang berkoar-koar, terlalu bersemangat begitu ya. Penjarakan Jokowi, adili Jokowi, miskinkan Jokowi. Belajar baca huruf R aja Pak, ya kan. Belajar baca huruf R dulu ya. Kalau sudah bisa, baru nanti ya kan mulai koar-koar lagi gitu loh. Adili Jokowi, penjarakan Jokowi gitu loh. Jangan sampai bilang adili Jokowi, penjarakan Jokowi. Jangan gitu Pak, gak enak didengar, malu ya kan. Mohon maaf loh Pak ya. Anda kan mengkritik Pak Jokowi, saya boleh dong mengkritik Anda. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KNPRI, Koalisi Nasional Perempuan Indonesia. Hari ini kami berkumpul di sini di Sayung Ayana Tebet untuk mengundang semua aktivis yang ada di seluruh Indonesia untuk hadir membersamai tim pembela umat dan aktivis dalam rangka ke gedung UGM, betul? Tanggal 15 April 2025 habis zohor langsung di UGM, kita kumpul di Jogja. Siap Ibu? Selanjutnya tanggal 16 kita akan lanjut ke rumah Bapak Jokowi untuk melihat ijazah asli Bapak Jokowi. Siap Ibu? Kami dari Jakarta siap konvoy untuk menuntut kebenaran dan keadilan. Allahu Akbar. KNPRI selalu bersuara di setiap ketidakadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami membuka data bahwa ada 375.000 alumni dari Universitas Gadjah Mada. Dalam kesempatan ini sambil sawalan kami undang untuk bereuni di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tanggal 15 April 2025. Masa idealisme Anda tidak tercoreng dengan peristiwa ini? Kami yang bukan dari Universitas Gadjah Mada, bahkan ada yang tidak kuliah, merasa bahwa ini adalah presiden buruk untuk Indonesia, betul? Kenapa bisa Anda 375.000 orang diam saja untuk kasus ini? Apakah ada kebanggaan Anda bahwa Jokowi itu jadi presiden? Aduh ya. Emak-emak KNPRI, wah singkatannya keren kali gitu ya. KNPRI, nggak tahu nih ini kepanjangannya apa ya kan. Emak Kadalwati lah menurut saya ya. Siap geruduk IGM, geruduk rumah Jokowi, Jokowi jangan kabur. Wah, ujung-ujungnya ajak-ajak. Para alumni UGM yang jumlahnya sekian ribu ya kan, sekian puluh ribu. Apakah kalian tidak malu? Jangan memprovokasi. Lulusan UGM itu bukan kaleng-kaleng. Mereka nggak ngurus yang macam kayak gitu. Kalau memang ijazahnya Jokowi itu palsu, itu urusannya Jokowi dengan UGM dan pihak berwajib gitu loh ya kan. Urusannya dengan hukum, bukan urusannya dengan alumni. Alumni mah masa bodoh. Hanya kalian-kalian ini yang tidak pernah kuliah di UGM atau bahkan mungkin tidak pernah kuliah, jadi nggak pernah punya ijazah ya kan, yang nggak tahu malu. Tapi terserah lah ya, yang penting kalian senang. Lanjut. Cukup nanti kita bawa scanner ya, kemudian itu lembar-lembarnya kita cek dengan scanner. Raimu iku lho dadi apa, Cuk? Kapasitas kamu lo jadi apa? Penyidik, forensik, ahli forensik, Raimu ku lho dadi apa? Kok arep ndelok keabsahane skripsi? Terus kepentingannya itu lho untuk apa? Goblok kok dipek dhewe. Orang memerlukan data, orang itu ono untuk kepentingannya untuk apa? Untuk penyidikan kek, untuk apa? Ayo goblok kok dipek dhewe. Ngene ku lho sing muni pakar iku ya sapa? Sing biyen nyebut pakar iku ya sapa? Mary.
Ya no. Ya lu cek ajine iki lho. Merino. Ngono kowe muni pakar muni apa? Sing nyebut iku lho sapa, Cuk? Ya, barusan suaranya adalah Bakul Kembang Sorsawut dan menurut saya background videonya sangat sangat tepat sekali tanpa maksud merendahkan ya, merendahkan si Maling Panji. Menurut saya memang lah si Maling Panji itu ya apa namanya, harkat dan martabatnya patutlah disetarakan dengan domba-domba barusan. Ahli telematika enggak ya kan, ahli ini enggak, ahli itu enggak, tapi kalau membacot ya kan, gayanya melebihi profesor. Dulu saya juga bagian dari orang yang tertipu karena saya pikir seorang pejabat itu memang benar-benar orang-orang yang ahli di bidangnya. Karena dulu kan dia pernah menjadi menteri telematika ya di masa pemerintahan SBY. Saya pikir yang bersangkutan memang seorang ahli telematika, padahal jong ya kan, gedabrus. Lanjut. Masih soal ijazah Pak Jokowi ya. Ini hal yang sangat sederhana sebenarnya. Jadi kemudian muncul dugaan karena banyak kejanggalan yang akhirnya menuduh bahwa Jokowi tidak memiliki ijazah yang asli. Nah, yang dituduh Jokowi, tapi Jokowi nggak pernah jawab, nggak pernah memperlihatkan ijazahnya. Justru yang jawab itu, yang membela justru orang lain, yang juga tidak pernah melihat ijazah asli itu. Paham nggak? Aduh Pak, ya kan, ini adalah orang yang mengatakan mules, ngakak sampai mules gitu loh. Pendapat Anda saja ini yang menurut Anda benar itu bikin saya ngakak Pak, cuma saya tahan gitu kan. Bikin saya mules, ya bukan hanya mules lah, sampai mencret-mencret. Anda mengatakan gitu kan ya, menyerang para pendukung Jokowi yang menyebut bahwa ijazahnya Jokowi asli gitu kan. Padahal mereka nggak pernah melihat ijazah Jokowi. Ya juga sama gitu loh. Anda mengatakan ijazah Jokowi palsu. Anda juga nggak pernah ngelihat ijazah asli, ijazah Jokowi yang bukan fotokopian gitu loh. Apa yang Anda lihat, ijazah yang Anda lihat itu juga yang kami lihat Pak, ya kan? Nah, tetapi dari benda yang sama, dari foto yang sama, Anda menyimpulkan bahwa ijazah itu palsu. Nah, kami menganggap itu ijazah asli. Karena apa? Didukung oleh klarifikasi pihak yang menerbitkan ijazah. Lah, kalian mengatakan ijazah Jokowi asli tapi nggak pernah ngelihat ijazahnya. Apa bedanya dengan Anda mengatakan ijazah Jokowi palsu, tapi sampai saat ini masih berharap Jokowi tunjukkan ijazahmu, Jokowi tunjukkan ijazahmu. Berarti kan Anda juga nggak pernah ngelihat. Tapi kenapa Anda sudah menuduh? Alah, mules Pak ngelihat komentar Anda, dengerin komentar Anda itu ya. Lanjut. Ini menggugat itu bukan ijazah UGM-nya ya, jangan salah. Karena ini menyangkut Jadi aku tuh melihat sepak terjang kalian para pembenci itu tambah apa ya? Tambah geli. Itu yang tadinya menggebu-gebu mewacanakan, membahasakan, menuduh bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Dan yang diubek-ubek adalah UGM-nya. Di mana beliau berkuliah. Nah, ketika tuduhan itu tumbang dan tidak mampu membuktikan, hanya kebanyakan mulut, kebanyakan bacot, ya. Dan sekarang merambah ke ijazah SMA, SMP, SD. Ini memang kalian itu benar-benar sudah sakit sebenarnya. Gitu. Sakit liver kalian itu sudah stadium akhir. Itu. Tinggal apa ya? Tinggal nunggu aja. Death. Itu yang hanya
perlu ditunggu oleh kalian itu. Karena apa? Sudah benar-benar nggak ada gunanya. Satu, saraf malu kalian itu sudah putus. Dua, saraf akal logika kalian itu sudah kusut, sudah terkontaminasi. Terus hati kalian itu bukan lagi berwarna merah, tapi sudah hitam. Saking bingungnya kalian itu mencari-cari kesalahan daripada Pak Jokowi. Dari berbagai macam cara ingin menumbangkan beliau. Tapi sampai detik sekarang, hasil kalian itu cuma ember, omong besar, nggak ada yang terbukti. Dari anak PKI, dari kacung oligarki, terus dari boneka partai, dan banyak-banyak lagi dengan cara Anda itu ingin menjatuhkan beliau. Dan yang terakhir, dan sempat agak lama juga, itu masalah di ijazah Pak Jokowi yang dianggap palsu. Dan yang diubek-ubek, yang diobok-obok adalah di mana dulu beliau sekolah di perguruan tingginya. Tapi ketika kalian tidak mampu untuk membuktikan, terus menjalar demi mencari kebenaran yang semu, demi melampiaskan kebencian, itu dari ijazah SD, SMP, SMA kalian pertanyakan. Terus logikanya sekarang kita pikir, kalau memang ijazah SD, SMP, SMA-nya palsu, lalu bagaimana beliau bisa masuk ke perguruan tinggi? Satu itu. Dan kedua, jikalau Pak Jokowi itu tidak sekolah, dan masa sekarang itu ada yang namanya sekolah paket, dan itu disahkan oleh negara. Tapi saya yakin beliau sekolah. Dan semua yang dituduhkan adalah tidak benar. Maaf, bukan saya mendului yang kuasa. Tapi karena bagaimana caranya Pak Jokowi memimpin dan membawa negara Republik Indonesia ini lebih maju daripada sebelum-sebelumnya. Kalau dibanding masalah pembangunan infrastruktur, jangan lagi kita berbicara yang kemana-mana. Kita cukup lihat perbandingan dari berapa panjang kilometer jalan tol yang dibangun Pak Jokowi. Kalau dibandingkan dengan presiden sebelumnya, itu sudah kesenjangannya itu sudah berapa ratus persen. Nah itu cara logikanya. Dan kalian juga itu nggak usah munafik lah. Itu ketika kalian bepergian jauh, apa iya kalian itu akan melewati hutan belantara? Yang pasti jalan tol kalian lewati. Dan itu pembangunannya Pak Jokowi. Dan kamu juga sebagai ibu-ibu yang jilbabnya, yang kerudungnya sebegitu rapat, ya, dengan dalih menutup aurat. Tapi mulutnya itu nggak bisa ditutup auratnya. Gitu. Itu lebih bagus mana? Kalian menutup aurat katanya,
tapi mulutnya nganar kemana-mana. Gitu. Melampiaskan iri dengki. Ketimbang mereka yang tidak menutup aurat terutama di kerudung, tapi bisa berbahasa sopan, ngerti yang namanya kebenaran, juga dia memahami bagaimana itu yang namanya akhlak. Itu kalian itu sebenarnya jadi bahan tertawaan loh, tapi kalian nggak merasa jadi bahan tertawaan. Karena apa? Dari sekian banyak tuduhan itu nggak ada yang terbukti. Ini kan yang sangat-sangat lucu kan ini yang sekarang ini. Dari ijazah sekarang turun ke ijazah SD, SMP, SMA. Kalian itu bener-bener ya, sungguh sakit kalian itu. Ya, teman-teman ya, dari pernyataan bukan netizennya, yang bagian depan tadi, si emak-emak tadi itu ya, si gerombolan Mbah Egy, sudah jelas seperti apa yang kami sampaikan pada konten-konten sebelumnya. Jadi memang sulit menanggapi, sulit mengimbangi, sulit mengomentari, sulit merespon para surdun-surdun yang memang EQ-nya 78 ya, sulit sekali. Kenapa? Karena memang awalnya yang dituduh ijazah palsu itu adalah ijazah SMA-nya Jokowi. Ya. Dan itu sudah masuk ke persidangan ya, Bambang Tri sudah divonis bersalah ya kan, karena menuduh Jokowi mencuri ijazahnya Joko Wahyudi, sementara ijazahnya Joko Wahyudi itu tidak pernah merasa dicuri oleh oleh Jokowi gitu loh, karena memang nomor induknya, nomor seri di ijazahnya itu nggak seperti yang disebutkan oleh Bambang Tri. Tapi begitu gagal ya kan, beralih menuduh ijazah kuliahnya Jokowi yang palsu. Maka jangan kaget ya kalau besok-besok 1 bulan lagi, 2 bulan lagi ijazah TK-nya Jokowi yang dipersoalkan. Terserah kalian. Lanjut. Jenderal lo, datang aja, jangan ngomong di medsos saja. Datang aja, saya saksi bahwa. Selamat siang. Kali ini kita membahas ya tentang Mr. Panci dan kawannya. Mereka sedang berbincang masalah ijazah Pak Jokowi lagi. Dan yang menarik bagi saya di sini adalah temannya Mr. Panci, karena bapak ini sedang membicarakan masalah Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Yang kita tahu bahwasanya Bapak Luhut ya berkunjung ke rumah Pak Jokowi dalam rangka silaturahmi Lebaran. Waktu di rumah Pak Jokowi ada wartawan yang bertanya dan Bapak Luhut Binsar Panjaitan menyatakan ya di depan para wartawan bahwasanya Bapak Luhut Binsar Panjaitan adalah saksi hidup ya bahwa Bapak Joko Widodo tidak pernah melanggar konstitusi. Jadi temannya si Mr. Panci ya nggak terima. Dia menganggap keterangan Pak Luhut ini adalah kebohongan. Dia bilang, lo jenderal lo, datang aja, jangan ngomong di medsos saja. Datang aja, saya saksi bahwa Jokowi tidak terbukti. Ya, si Panci nyambung keterangannya atau ijazahnya. Dibilang bapak ini keterangannya palsu, dua-duanya palsu. Ya. Terus dibilang bapak ini lagi, jangan di medsos doang berani, di sidang pengadilan daftarkan, ada pengacaranya kok, daftarkan aja, dia saksi meringankan si Jokowi. Pak, buat apa Pak Luhut Binsar Panjaitan ke pengadilan? Memangnya ada kasus apa? Kalau Anda tidak terima ya atas ucapan Bapak Luhut Binsar Panjaitan, kau tuntutlah ke pengadilan. Nanti baru Pak Luhut datang bersaksi. Datang itu Pak Luhut. Pak Luhut itu bukan kucing kurapan di papan kayak kalian bertiga. Lagian kalau kalian meyakini bahwasanya ijazah Bapak Jokowi palsu, kalian tuntutlah ke pengadilan. Kita ini negara hukum. Ya, selesaikan di pengadilan. Jangan lupa bawa bukti. Jangan cuman katanya-katanya atau berdasarkan sakit hati. Bukannya kemarin sudah dituntut tuh sama si Egy dan kawan-kawan. Ya.
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah memutuskan bahwasanya tuntutan si Egy dan kawan-kawan ya tidak benar. Melalui kuasa hukum Bapak Joko Widodo, Bapak Otto Hasibuan menyatakan bahwasanya masalah kasus ijazah Bapak Jokowi ini sudah selesai. Jadi apa lagi? Nah Bapak, karena Pak Luhut itu ya di masa pemerintahan Bapak Jokowi ya 2 periode Pak Luhut itu ada jabatannya, dipilih lagi di pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Cemburu Bapak. Orang baik itu Pak, ya kayak Pak Luhut itu orangnya baik, tahu bekerja, sedikit bicara, makanya dia terus diangkat menjadi menteri. Nah kayak Anda ini menggebu-gebu, ya kan? Pintar bicara, tak tahu bekerja, cuman mencari kesalahan orang lain. Jadi apa? Yang pasti Pak, ya level Luhut Binsar Panjaitan itu, ya kan, jauh lebih tinggi daripada level kalian semua. Jadi nggak level kalian Pak Luhut, kok kalian lawan? Kalau memang kok Bapak tak suka sama Pak Luhut, ya karena Pak Luhut Bapak rasa membela seorang Joko Widodo, ya laporkanlah ke pengadilan. Ini lagi Mr. Panci akan cari panggung. Semenjak si kata dia ada tuh ya kan, yang orang Medan itu yang bilang 1000 triliun persen bahwasanya ijazah Jokowi itu palsu. Mr. Panci, kau bilang sama dia, jangan cuap-cuap di media sosial aja. Ya, laporlah ke pengadilan, biar pengadilan yang menentukan. Bapak ini bilang Pak Luhut ini jangan cuman berani teriak-teriak di medsos. Nggak kebalik kok Pak. Bukannya kau yang berani teriak-teriak di medsos. Kalau Pak Luhut dia bukan teriak-teriak di medsos. Wartawan bertanya. Ya kan? Dia menjawab. Itu orang pintar. Bukan kayak kalian gini, 3 orang bengak bikin podcast, ya kan, bertanya, kalian jawab sendiri. Pak Luhut nggak levelnya kalian. Terus kan dibilang Bapak ini kan bahwasanya Jokowi itu sudah menipu ratusan jenderal. Dibilang yang satu lagi, kenapa ratusan jenderal? Kok ratusan jenderal? Kan yang ditipu cuman jenderal kan cuman Pak Luhut. Dibilang Bapak ini kan karena Jokowi Panglima tertinggi Republik Indonesia, ijazahnya palsu, ditipu semua. Masa kita diam aja? Ah itu Pak, nggak usah diam aja, tuntut di pengadilan. Daripada di medsos, cuap-cuap. Nggak ada manfaatnya juga. Toh kalian cuap-cuap ya kan, rakyat Indonesia tetap percaya sama Bapak Joko Widodo. Karena apa? Logikanya aja. Nggak mungkin Joko Widodo menjabat menjadi wali kota 2 periode, jadi gubernur, jadi presiden 2 periode. Kan nggak mungkin ijazahnya palsu. Hanya orang-orang bengak lah yang mempunyai penyakit jiwa, yang mempercayai bahwasanya ijazah Jokowi palsu. Kusarankan sama kau Pak, bertemanlah dengan orang yang baik agar kau menjadi baik. Ini kau berteman sama Mr. Panci. Kayak gini lah kau. Ya memang macam kayak gitulah ya kan, gayanya aja sok-sokan ya kan. Mengomentari Luhut Binsar Panjaitan yang beberapa waktu lalu ketika halal bihalal di rumahnya Pak Jokowi, Luhut ini di depan awak media memberikan sebuah pernyataan gitu kan. Nah, wah, langsung dikomentari dengan sangat keras oleh rekannya si Maling Panci. Ya, bacot, gaya-gayaan, ya kan. Kalau disuruh membuktikan, nggak bisa. Kalau dipersoalkan secara hukum, takut nangis-nangis, ya kan. Kemudian mengatakan, oh responnya berlebihan. Kita ini negara yang tidak semuanya harus diselesaikan secara hukum. Alah, pret. Itulah kebiasaan kalian ya. Mencaci, memaki, menghina, bahkan memfitnah seolah-olah kalian itu adalah orang yang atos katanya orang Jawa. Nggak mempan dibacok. Ujung-ujungnya mewek. Nggak sesuai ya, nggak sesuai. Ya teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang pernyataan si emak-emak gerombolan Mbah Egy yang menyatakan bahwa semula yang mereka gugat adalah ijazah SMA-nya Jokowi ya. Tetapi karena tidak pernah bisa membuktikan, akhirnya mereka beralih menuduh ijazah kuliah Jokowi yang palsu dengan berbagai dalil ya. Mungkin besok ijazah PAUD-nya Jokowi yang akan dituduh palsu.
Koplak. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silahkan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.